Keesokan harinya, Pak Pandu mendapat telepon dari kepolisian. Polisi memberitahu kalau pemilik air ketuban itu sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Air ketuban itu adalah milik istri Pak Johan. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh polisi itu, Pak Pandu langsung berdiri dan berjalan keluar untuk bertanya kepada Pak Johan. Pak Pandu pun mengetuk kamar Pak Johan. Setelah cukup lama menunggu, Pak Johan tidak membukakan pintunya. Lalu Pak Pandu ke resepsionis untuk bertanya kepada Mbak Yuni. "Mbak, apa Pak Johan sedang pergi? Saya mengetuk kamarnya tetapi tidak dibukakan." Lalu Mbak Yuni menjawab, "Iya Pak, tadi pagi Pak Johan sudah pergi menggunakan mobilnya. Sepertinya Pak Johan pergi bekerja. Ada apa ya Pak?" Pak Pandu terlihat cemas dan kebingungan. Ia berdiri sambil menggoyang-goyangkan kakinya dan menggigit kukunya. Lalu Pak Pandu menceritakan tentang apa yang disampaikan polisi kepada Mbak Yuni. Mbak Yuni terlihat kaget dan bingung. Tetapi Mbak Yuni juga terlihat cemas. Hari itu adalah hari terakhir Pak Pandu berada di hotel itu, karena Pak Pandu belum membayar perpanjangan sewa kamarnya. Lalu Mbak Yuni bertanya kepada Pak Pandu, "Pak, apakah Bapak mau perpanjang sewa kamarnya atau check out, Pak?" Pak Pandu tidak langsung menjawab, karena ia sangat kebingungan. Bagaimana bisa air ketuban istri Pak Johan ada di kamar mandi itu? Dan kemungkinan juga Bu Lisna tergelincir akibat dari air ketuban itu. Namun karena rasa penasaran yang besar dan ingin menanyakan hal itu kepada Pak Johan, maka Pak Pandu memperpanjang sewa kamarnya 1 hari lagi. Lalu Pak Pandu berpikir kalau ia tidak bisa diam saja. Ia sangat penasaran dengan kasus ini. Karena kasus ini sudah membuat orang lain celaka. Lalu Pak Pandu berniat untuk pergi ke rumah sakit untuk mengetahui kabar dari Susi. Pak Pandu pun meminta alamat rumah sakit kepada Mbak Yuni. Sebelum Pak Pandu ke rumah sakit, Pak Pandu kembali ke kamar untuk berganti pakaian dan juga memperingatkan istrinya untuk sangat berhati-hati saat pergi ke kamar mandi. Setelah itu Pak Pandu pun pergi ke rumah sakit menggunakan angkot yang lewat di depan hotel itu. Sesampainya di rumah sakit, ternyata rumah sakit itu adalah rumah sakit di mana Bu Lisna dirawat. Pak Pandu melihat Joko sedang duduk di ruang tunggu. Joko duduk membungkuk sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Lalu Pak Pandu menghampiri Joko, duduk di sebelahnya dan berkata, "Mas Joko, saya Pandu. Saya juga tinggal di Hotel Melati. Saya diberitahu oleh resepsionis mengenai hal yang menimpa istri Mas Joko. Kalau boleh tahu, gimana keadaan istrinya, Mas?" Mata Joko terlihat membengkak karena menangis. Terlihat pula air mata menetes jatuh ke bajunya. Lalu Joko menjawab, "Semalaman dokter mengoperasi istri saya, Pak. Sampai saat ini operasi juga belum selesai. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Pak." Joko pun menangis lagi. Lalu Pak Pandu menceritakan kepada Joko tentang polisi dan ahli forensik yang datang ke hotel tadi malam. Pak Pandu juga menjelaskan kalau Susi tergelincir bukan hanya karena kurang berhati-hati. Mendengar apa yang dikatakan Pak Pandu, Joko pun langsung mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah Pak Pandu. "Bagaimana mungkin Pak bisa begitu? Itu tidak masuk akal." Begitu respon Joko dengan wajah yang pasrah dan tidak mempercayai Pak Pandu. Pak Pandu hanya terdiam dan melihat sekeliling. Pak Pandu pun melihat nenek yang anaknya meninggal waktu itu. Pak Pandu lalu menghampirinya dan mengajaknya duduk. Mereka duduk di sebelah Joko. Pak Pandu berada di tengah. Pak Pandu pun memulai pembicaraan. "Bu, maaf waktu itu saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Pandu. Ibu kenapa masih ada di rumah sakit ini?" Lalu nenek itu menjawab, "Saya sedang mengurus pemakaman anak saya.
"Kalau Nak Pandu sedang apa di sini?" tanya nenek itu. Lalu Pak Pandu menjawab, "Saya kemari untuk mengecek kondisi istri Mas Joko, Bu. Kebetulan saya dan Mas Joko sedang menginap di Hotel Melati. Tetapi semalam istri Mas Joko tergelincir dan kepalanya terbentur. Sekarang sedang dioperasi oleh dokter." Lalu nenek itu terkejut. "Astaga ya Tuhan, kenapa seperti ini? Semoga istri Nak Joko tidak apa-apa." Begitu respon nenek itu sambil memegang tangan Joko. Kemudian Pak Pandu bertanya kepada nenek itu, "Bu, apakah ibu pernah mendengar rumor tentang banyak ibu hamil yang tergelincir di daerah ini?" Lalu nenek itu menjawab, "Iya Nak, saya tahu tentang rumor itu. Tetapi belum ada yang tahu pasti mengapa bisa seperti itu." Lalu Pak Pandu menceritakan tentang air ketuban yang menyebabkan Susi tergelincir kepada nenek itu. Dan nenek itu pun teringat waktu itu dokter berkata kalau anaknya mengeluarkan air ketuban saat tergelincir. Padahal usia kandungan anaknya masih 7 bulan. Seharusnya tidak mengeluarkan air ketuban. Lalu nenek itu berkata, "Saya rasa ini ada hubungannya dengan ilmu hitam. Saya sering mendengar tentang ilmu hitam dari tetangga-tetangga saya. Coba saya tanyakan kepada tetangga saya dulu ya. Tetangga saya mengenal seseorang yang paham tentang ilmu hitam. Saya juga ingin mengetahui kebenarannya." Lalu Pak Pandu dan nenek itu bertukar nomor telepon. Pak Pandu dan nenek itu juga langsung pergi dari rumah sakit dan pamit kepada Joko, serta mendoakan yang terbaik untuk istrinya. Nenek itu pergi menemui tetangganya dan Pak Pandu kembali ke hotel. Waktu berjalan sangat cepat. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Pak Pandu dan keluarganya sedang bersantai di kamar. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk kamar Pak Pandu. Setelah Pak Pandu membuka pintu, ternyata yang datang adalah nenek yang anaknya meninggal itu. Nenek itu dengan wajah yang panik berkata kepada Pak Pandu, "Nak, saya diberitahu tetangga saya. Ternyata benar, kejadian ini ada kaitannya dengan ilmu hitam. Ada arwah perempuan yang sedang bergentayangan mengincar para ibu yang sedang hamil. Arwah itu adalah arwah perempuan yang sedang hamil. Menurut kenalan tetangga saya, arwah itu penuh dendam dan energi negatif. Wujudnya perempuan, memakai baju putih yang berlumuran darah, berambut panjang, kepala dan wajahnya hancur. Seluruh matanya berwarna putih, perutnya buncit, dan meneteskan air ketuban, serta seluruh tubuhnya basah seperti sedang kehujanan. Tetangga saya juga bilang kalau seperti tubuh orang ini belum dikuburkan, sehingga arwahnya bisa sangat aktif." Lalu Pak Pandu tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak menyangka kalau ternyata semua kejadian ini penyebabnya adalah ilmu hitam. Lalu Pak Pandu terdiam sejenak dan teringat suatu cerita. Jangan-jangan